Belakangan ini muncul tren mendaki tektok yang ramai di kalangan anak muda. Tektok adalah konsep mendaki gunung secara pulang pergi tanpa harus menginap dan mendirikan tenda di gunung. Givari sering melakukan pendakian tektok ketimbang pendakian pada umumnya. Seorang mahasiswa di kota Bandung ini 1 bulan sekali melakukan pendakian tektok alias pulang pergi. Biasanya Givari melakukan pendakian bersama komunitas pendaki Gunung Bandung. Waktu yang lebih efisien dan perlengkapan yang lebih sederhana menjadi alasan Givari memilih pendakian tektok. Selain itu, sejumlah gunung di sekitar Bandung Raya memang cukup mendukung pendakian singkat karena tingkat kesulitan medan yang tidak terlalu berat. Kenapa sekarang tren gitu ya, atau lebih ke tektokan? Karena satu, efisiensi waktu, terus barang bawaan juga nggak terlalu berat gitu kan. Terus kita bisa lebih ibaratnya kita leluasa mau ke gunung mana gitu kan, yang memang tidak terbatas kita harus kemah gitu kan. Jadi lebih seru aja. Kadang orang-orang yang memang Sabtunya bekerja kan, terus hanya ada libur di hari Minggu, ya terpaksa juga harus tektokan gitu kan. Jadi kita buat happy, tektokan, senang-senang gitu kan, itu lebih seru gitu. Menurut anggota pecinta alam Semandarikal yang juga tergabung dalam Asosiasi Pemandu Gunung Api Indonesia, Bambang Tresna Subekti, pendakian tektok biasanya berdurasi 12 hingga 15 jam. Umumnya para pendaki memulai perjalanan pada dini hari menuju puncak. Meski pendakian singkat, ada banyak hal yang perlu disiapkan, mulai dari persiapan logistik atau kebutuhan selama pendakian, serta perhitungan waktu pendakian. Selain itu, penting juga melakukan riset dan observasi jalur pendakian yang akan dilakukan. Observasi di sini maksudnya itu untuk jarak, ketinggian, terus medan segala macam. Sekarang malah harusnya untuk observasi itu lebih leluasa dari si pelaku leluasa, karena YouTube banyak bisa observasi di situ. Termasuk saya pun untuk ke gunung-gunung yang baru saya mau daki, saya observasi dulu dari segi jarak segala macam, atau bahkan saya membandingkan dengan si pendaki yang mungkin ritmenya sama dengan saya. Yaitu saya ikutin, dia pernah ke gunung mana, ritmenya nih orang ini sama nih sama saya, ya udah saya ikutin si YouTuber tersebut gitu. Si ini berarti sama ritmenya, oke. Berarti, dan alhamdulillah selama ini sudah saya ikutin sama, dari estimasi waktunya kurang lebih akan akurat gitu. Hal lain diungkapkan dokter spesialis kedokteran olahraga RS Melinda II Alvin Wiharja. Menurutnya pendakian tektok perlu memperhatikan kondisi fisik dari sisi medis, seperti memastikan tubuh tidak mengalami dehidrasi dan mendapatkan istirahat yang cukup sebelum pendakian. Selain itu, latihan fisik untuk meningkatkan kekuatan dan daya tahan otot juga sangat penting. Latihan dapat dilakukan dengan memanfaatkan berat badan sendiri atau melalui latihan beban. Persiapan ini bertujuan agar tubuh lebih siap menghadapi medan pendakian. Resiko pasti selalu ada sih. Resiko sih pasti selalu ada, dalam arti olahraga seringan apapun resiko untuk cedera pasti ada. Sehingga yang tadi sempat disampaikan, persiapan dan juga kekuatan otot serta kapasitas kebugaran tubuh itu jadi penting. Nah, kemudian jangan lupa juga untuk bisa dilakukan secara rutin. Jadi bukan cuma pas lagi eventnya aja, tetapi dilakukan rutin dalam artian persiapannya mungkin bisa melakukan latihan fisik, meningkatkan endurance-nya, meningkatkan stamina-nya, itu 2-3 kali per minggu dengan program yang sesuai sih. Persiapan fisik matang menjadi kunci untuk menekan risiko cedera saat mendaki tektok. Apalagi belakangan ini berulang kali muncul unggahan di media sosial tentang pendaki yang mengalami kelelahan saat pendakian. Karena itu, pendaki diimbau tidak meremehkan persiapan sebelum mendaki. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.